Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya mau coba bahas karet anti spin lagi. Ini ada dari Lion. Ini Lion Mantlet. Waktu saya bahas Lion yang sebelumnya apa? Lion E-Shield. Lion E-Shield itu banyak yang bilang juga, banyak yang minta juga Lion Mantlet dong, katanya gimana perbandingannya. Saya nggak tahu, saya belum pernah coba. Nah, sekarang saya mau coba Lion Mantlet biar nanti saya bisa kasih sedikit perbandingan, saya bisa jawab kalau ada yang nanya. Kemarin kan ada yang nanya, saya belum coba ya, saya nggak berani jawab. Orang ya memang saya belum pernah coba, masa saya mau ngarang gitu kan. Nah, jadi nanti kalau udah dicoba ada yang nanya baru bisa jawab. Ya gitulah, ini katanya pokoknya Lion ini made in China. Nah, saya dapatnya 1,25. Saya baru lihat ada spons yang nggak genap. Ya 1, itu nggak genap, tapi biasanya 1,2, 1,3 gitu. Ini 1,25. Ada potongannya lagi. Pin plus in anti spin. Ih. Bentar. Ini sih yang saya rasain kalau pegang kayak gini. Ini si karetnya tuh kayak bahannya tuh kayak semi plastik. Ini licin banget, kayak semi plastik lah. Jadi mungkin agak lebih banyak plastiknya gitu daripada karet-karet yang lain. Dan tipis banget. Si kakinya tipis. Kelihatan nggak sih? Kaki maksudnya tuh kakinya tuh bintiknya agak tipis, pendek gitu, bukan tipis. Dan top seatnya pun kelihatan tipis gitu. Tapi ini serius, ini bahannya beda banget sama, bener-bener ini nggak akan bisa bikin puteran. Coba kita ke bola nih, tuh licin banget. Oh malah ngebekas, hilang deng. Tuh licin banget. Jadi nggak nempel, bola tuh sama sekali nggak nempel. Jadi memang anti spin ya bener kayak gitu, anti spin gitu, anti puteran. Ininya si gambarnya, ini ada Lion Mantlet, lalu ini nomor registrasinya. Tuh kelihatan tuh. Licin gitu. Nah, sponsnya warna ini ada ininya nggak sih? Kayak ada glue sheetnya gitu. Ini kayak plastik, kayak mulus kayak pantat bayi. Nih, ini sponsnya 1,25 dan kayak tipis sih. Ya memang tipis. Tapi kayak di bawah 1,25, kayak di bawah 1 malah. Kayak sekitar 0,8 gitu. Tapi nggak tahu sih dari sananya. Ini bisa nggak ya pakai water based glue, pakai WBG gitu nempelinnya. Ini kayak licin banget gini. Nggak ada porinya sama sekali. Meskipun ada, tapi kayak yang ketutupin sama lapisan apa gitu, kayak lilin gitu lah, kayak lapisan lilin nih ketutupin gitu. Ini sebetulnya ya port sponsornya ini soft banget. Kalau di pinggirnya kelihatan, tapi kalau bagian sininya, bagian ininya kayak ketutup sama satu lapisan apa gitu, tipis. Mungkin kayak lapisan lilin, tapi nggak tahu juga. Ada nggak di sini keterangannya? Ini totally frictionless. Jadi memang bener-bener frictionless, nggak bisa bikin putaran. Very slow and power absorbing. Sangat pelan banget dan menyerap tenaga gitu. Ya, itulah. Ini plastiknya. Jadi si sponsnya menurut saya ini soft banget. Lalu agak dampening gitu, kayak meredam, kayak absorber gitu, power absorb. Jadi menyerap tenaga dan meredam.
Lalu di sininya kayak ada lapisan kayak lilin gitu, tapi nggak tahu nanti saya coba pakai WBG nempel nggak. Jadi ya combine antara spons yang kayak gini dan top sheet yang kayak gitu. Gimana rasanya? Langsung aja kita coba ke meja biar tahu seperti apa performanya. Jahat atau enggak. Jahatan mana sama e-shield? Tonton terus video sampai habis, jangan kemana-mana.
Nah itu dia, tadi saya udah coba karetnya. Ini Lion Mantlet karet anti spin dari Lion. Saya cobanya di kayu Yinhe N6S. Sebelahnya sih pakai Neptune, masih Neptune 0,7. Tapi kan tadi nggak dipakai, jadi tadi saya cuma coba doang, cuma tepok-tepok doang, ngetes karetnya doang. Gimana rasanya, dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan untuk main pakai karet anti spin atau karet apapun itu. Sebetulnya ya tetap perlu adaptasi, perlu latihan. Tapi pakai karet ini saya nyerah. Saya nggak terlalu bisa, soalnya memang bukan ini sih. Soalnya belum pernah pakai lama. Kalau kayak bintik pendek, bintik panjang, licin gitu, itu kan saya udah pernah pakai dan agak lama. Bintik OX pun, bintik proses OX gitu, saya nggak pernah pakai. Jadi pasti saya pakainya agak susah juga. Cuma kalau tepok-tepokannya bisa lah dikit-dikit. Kalau main-main bercanda juga bisa lah. Balik lagi ke Lion Mantlet. Karet anti spin dari Lion saya pernah review waktu itu, Lion E-Shield. Nah ini ada di sini reviewnya. Perbandingannya sama ini, nah pasti nanya nanti perbandingan sama E-Shield gimana. Lion E-Shield sama Lion Mantlet, perbandingannya Lion Mantlet lebih pelan. Meskipun sponsnya waktu itu yang E-Shield saya yang 1 apa 1,2 ya, saya lupa, nanti coba lihat di videonya. Ini 1,25 sponsnya. Ini lebih pelan, lebih nggak mantul bolanya. Pelan banget, meredam banget. Tapi ini benar-benar frictionless, benar-benar nggak bisa bikin putaran. Lalu kalau yang E-Shield agak bisa bikin putaran sedikit. Waktu itu saya sampai agak bisa coba gesek gitu kan, spin, meskipun nggak ada gesekannya tapi adalah putaran sedikit. Kalau ini nggak bisa banget, ini udah licin banget si top seatnya. Itu sih perbandingannya. Jadi ini lebih pelan sama lebih frictionless daripada E-Shield. Balik lagi ke Mantlet. Tadi waktu saya coba memang kebanyakan di backhand daripada di forehand. Backhandnya tadi saya coba buat ya mukul pertama sih susah banget, pelan banget soalnya bolanya. Ya buat push doang di atas meja, drive push gitu. Lalu saya coba buat blok juga saya coba bermacam, cut block, ada blok dorong biasa gitu, blok kayak karet licin kayak bintik, sama ada blok yang agak gimana ya, kayak bintik proses kayak gitu, yang harus ada sedikit dorongannya. Saya cobain. Lalu defense cut pakai backhand. Nah kalau untuk di backhand ini saya lebih nyaman main di atas meja. Memang kalau anti spin sih kebanyakan orang yang pakai tuh di depan meja, di atas meja, mainnya dekat sama meja, nggak dipakai jauh dari meja. Jadi tadi memang lebih nyaman tuh pakai di depan meja, di atas meja gitu, mau block, mau push, mau ngapain. Tapi kalau untuk serang ini agak sedikit susah. Soalnya kanannya harus benar-benar flat, harus benar-benar apa ya, tadi waktu saya cobain si dorongannya, tekanannya kayak gitu harus benar-benar pas, jadinya susah. Tadi saya agak susah. Saya akui baru sekarang saya susah pakai barang tenis meja, karet gitu, terutama karet ini anti spin. Jadi lebih nyaman memang main pasif sih kalau pakai karet ini anti spin. Merek ya, terutama karet ini ya, sekarang kan lagi bahas karet Mantlet. Pakai Mantlet ini lebih nyaman main pasif, yang cuma block atau pushnya juga push kayak bin pros kali gitu pakainya lah. Jadi block push gitu. Lalu untuk jauh dari meja, di belakang meja gitu, pakai defense cut, pakai karet ini. Karena memang gerakan defense cutnya apa ya, kalau pakai bintik sama pakai licin kan beda, meskipun ini licinnya anti spin. Tapi tadi di backhand saya memang agak sedikit susah dapat feel-nya, soalnya memang ya beda aja. Beda.
kenanya tuh harus bener-bener flat, lurus, dan malah harus kayak didorong gitu. Jadi bukan di cut potong gitu, tapi harus di gini. Nah, meskipun main defense cut, jadi bukan kalau pakai bintik kan masih ada bisa kayak gitu, pakai licin apalagi kayak gitu, pakai licin yang normal biasa. Tapi kalau pakai ini harus ada dorongannya, soalnya ini pelan banget, frictionless, pelan banget. Jadi mainnya semuanya harus kayak gitu. Nah, lalu saya coba di forehand. Waktu di forehand sih saya coba pakai pukul gitu. Kalau pelan-pelan ya pasti bisa lah, pelan-pelan banget, tapi bolanya nggak hasilnya tuh, efeknya nggak akan semaksimal pakai backhand kalau di forehand. Jadi tadi di forehand saya coba untuk defense cut. Nah, defense cut di forehand, berhubung gerakan sayanya memang agak ngedorong gitu kan, ada tekanannya, ada dorongannya gitu, malah lebih safe, lebih aman bolanya, lebih safety-nya tuh persentasenya masuknya lebih banyak daripada di backhand untuk defense cut. Jadi ini defense cut di forehand kalau untuk saya malah cocok di forehand. Jadi tenaganya mau segimanapun, dorongannya asal kenanya kedorong gitu, ada tekanannya, bolanya tuh nggak terlalu tinggi, malah safe aja gitu, kayak yang udah biasa pakai gitu. Kalau waktu defense cut di forehand. Jadi ya kalau untuk saya pribadi ini pas pakai di jauh dari meja, defense cut lebih aman buat di forehand. Tapi kan ya jarang juga orang pakai bintik karet anti spin di forehand, kecuali ya dia twiddle gitu, misalnya pakainya di backhand tapi pas ke forehand, pas defend di twiddle pakai anti spin gitu bisa. Nah, untuk cara pakainya karet ini tuh sebetulnya agak lucu, tapi bisa dibilang effortless, bisa dibilang nggak banyak yang harus dipikirin, nggak banyak yang harus dikuasain. Jadi sebenarnya cara pakai karet ini tuh cuma asal semuanya ada dorongannya, ada tekanannya. Soalnya ini karetnya memang pelan banget nih, saya buktiin. Ini kayu sebetulnya agak kencang, N6S, soalnya tebelnya juga 6,8. Nih, ini bintik kan, karet bintik pakai spon, mantulnya masih segini tuh. Ini saya diem. Nih. Ya. Ini sekarang pakai mantlet. Ini gila. Ini saya tambah tinggi lagi. Jadi memang cara pukulnya semuanya harus didorong. Mau dorong flat, mau dorong agak ke bawah gitu bisa. Tapi harus ada dorongannya, soalnya kalau mukulnya gini udah pasti nggak akan bisa. Ini frictionless tuh, dorongnya kayak gini udah nggak akan bisa. Lalu gini ya udah pasti nggak bisa juga. Jadi semuanya harus mau gini atau gini, semuanya harus kayak gitu gerakannya. Mau bolanya muter ke atas, ke bawah, kanan, kiri, semuanya gerakannya kayak gitu. Jadi tadi waktu saya pakai di backhand, saya terima servis dari partner sparringnya. Dia mau servis kosong, mau servis isi, mau servis side spin, kanan kiri, saya terimanya ya gitu. Tetap harus ada dorongannya, kayak gitu. Nggak perlu yang saya chop kayak gitu atau saya tutup kayak gitu, nggak. Semuanya kayak gini. Ngeblok pun kayak gini. Terus nerima bola backspin, nerima bola chop, yang ngambilnya kayak gini juga. Jadi semuanya cuma satu gerakan. Pakai kayu ini, pakai karet anti spin ini tuh satu gerakan. Defense pun kayak gini sebetulnya kenanya. Cuma kan dari jauh jadi kelihatannya agak, soalnya pakai tenaganya agak lebih gitu. Jadi sebetulnya pakai karet ini tuh antara lebih simpel atau lebih ribet. Soalnya lebih ribetnya dia harus selalu ngikutin, ya semua juga gitulah, ngikutin arah bola. Jadi cara pakainya tuh cuma tetap didorong, tapi dia cuma mainin timing doang. Antara timing, kalau kita nerima bola kenceng kayak gitu kan berarti timingnya harus pas, lalu didorongin. Kalau kita pakai karet normal kan nerima lawan serang gitu,
kita tinggal blok diem juga udah mental gitu kan. Kalau ini nggak, harus ada dorongannya dan nggak bisa nutup bednya, semuanya harus agak kebuka, agak flat tuh masih agak bisa, tapi gerakannya harus agak ada tekanannya. Jadi daya tekannya, daya apa ya disebutnya, pokoknya harus ada tekanannya, dorongannya gitu. Gesekan udah nggak mungkin kalau pakai karet ini. Jadi pakai karet ini sebenarnya lebih simpel, gerakannya cuma satu itu aja. Lalu inilah langsung aja kesimpulannya. Mungkin tadi juga udah termasuk kesimpulan. Karet ini tuh kesimpulannya ya pelan banget nih. Tuh. Ini saya pakai itu cuma segitu. Tuh, ini saya pakai tenaga cuma segitu. Kalau ini kan pakai tenaga. Tuh. Beda kalau ini berhenti. Pelan, ini meredam banget. Lalu frictionless, udah pasti nggak ada putarannya. Terus cara pakainya sebetulnya lebih simpel. Nggak perlu mikirin sudutnya cuma satu, segini aja. Tinggal dorong-dorongin bola. Dorong-dorong, semuanya kayak gitu. Mau bola isi, mau bola kosong, mau di spin sama lawan, harus gini juga kenanya. Tapi harus ada dorongannya, harus ada tekanannya. Kalau enggak, soalnya ke bawah. Ini soalnya pelan banget. Jadi karet ini sih menurut saya untung ruginya ada. Semua juga kayak gitu. Untungnya, plusnya buat untuk karet ini, dia ya udah pasti nggak pengaruh sama putaran lawan. Mau lawan servis misalnya, lawannya susah banget, sebetulnya nggak, ke karet ini nggak ada pengaruh. Ini kayak karet mati jadinya. Tapi karet mati pun kalau kayak bed primate gitu masih sensitif terhadap putaran dari lawan. Kalau ini nggak banget, mau ke atas ke bawah, kanan kiri tetap kayak gitu. Jadi kita kan biasanya kalau pakai karet licin biasa, lawan misalnya side spin ke kiri, berarti kan ke kanan kita nih. Nah, kita harus balikinnya agak ke sana kan, ke kanannya dia. Nah, kalau ini tuh bukan sama arahnya. Maksudnya tuh pakai karet ini tuh bukan ngebalikin arahnya. Cuma kita harus ada tekanan atau dorongannya yang lebih dari putaran dia. Cuma itu aja. Asal ada dorongan. Soalnya kalau didiemin karet ini ya jatuh. Tuh didiemin bolanya jatuh. Kalau gitu. Jadi cara pakainya cuma itu. Cuma harus ada tekanan aja. Lalu plusnya lagi, memang bolanya kalau bisa kita pakainya, si lajunya ini udah nggak karuan. Lajunya nggak karuan maksudnya kadang dia flat lurus, kadang dia hampa gitu. Tapi kebanyakannya sih bolanya hampa. Lalu plusnya lagi, ini si putaran tuh nggak linear, nggak normal, nggak stabil gitu. Maksudnya kayak gini. Biasanya kalau kita pakai karet licin atau pakai bintik proses sekalipun, putarannya kelihatan. Lawan spin misalnya kan, top spin, kita pakai bintik, balik tuh jadi back spin kan, kelihatan si putarannya gini. Kalau ini tuh kadang putarannya diem gitu, atau putarannya ke sana, jadi kayak kosong, tapi pas lawannya pukul jadi malah turun. Jadi ini tuh sebenarnya lebih nggak jelas. Saya pun tadi nggak bisa ngendaliin ini mau jadi isi mau jadi kosong. Waktu saya defend atau saya block gitu, kadang musuhnya nancap sendiri, kadang musuhnya out sendiri gitu. Jadi saya pun ini, saya pengen jadi isi nih malah jadi kosong, saya pengen kosong nih malah jadi isi. Jadi buat sayanya juga, buat yang pakainya tadi nggak tahu apa yang dihasilkan ke sana. Untuk lawannya juga sama. Ini dari kalau di blok pakai karet ini jadinya kosong apa isi. Kayak gitulah. Nah, itu lebihnya. Kalau kurangnya ya udah pasti mainnya nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan ada usahanya lah, nggak ada tekniknya lah. Seorang tuh mainnya cuma gitu doang. Itu sih dari sudut pandang
kecantikan kecantikan apa ya disebutnya, bermain gitu. Kalau mainnya komplit oron atau serang gitu kan orang wah cantik gitu. Kalau pakai ini kan tok 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 tok. Kayak gitu doang gitu ya ditontonnya. Tapi kan itu ada plusnya buat dia. Lalu minusnya lagi ya ini sebenarnya pelan banget kalau buat yang mainnya biasanya bloknya cuma diem doang. Biasanya kalau ganti ke sini ya udah pasti susah, soalnya ini harus ada sedikit tenaganya, harus ada sedikit dorongannya dan tekanannya tuh beda sama karet-karet yang lain atau bintik sekalipun gitu sama beda. Jadi ini karet bikin pusing lawan sama bikin pusing yang pakai. Tapi kalau udah bisa pakainya saya rasa memang ini bisa jahat banget, soalnya bolanya nggak jelas. Kalau udah bisa pakainya kan berarti si player yang pakai tuh udah ngerti nih harus gimana. Nah buat musuhnya udah pasti pusing, nggak jelas soalnya bolanya antara kosong isi kayak gitu. Jadi itu aja sedikit pembahasan saya tentang karet anti spin dari Lion ini, Lion Mantlet. Karetnya sih udah lama keluarnya, jadi kalau ada yang suka sama karetnya, kalau mau cari boleh cari di toko online atau ke toko olahraga yang jual peralatan pingpong, atau mau kontak Pingpong Plus juga boleh, komen aja di bawah, atau mau japri link Instagram, Facebook ada di deskripsi. Jadi gitu aja, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.